Situs Batu Lingga atau menhir dapat diartikan sebagai batu tegak yang menjadi jejak sejarah yang sering dikunjungi para peziarah ataupun peneliti dari Banten maupun dari luar Banten. Situs ini dapat dijumpai di Kampung Lingga, Desa Sidamukti, Kecamatan Baros, Provinsi Banten. Situs Batu Lingga merupakan peninggalan tradisi megalitikum dengan bentuk segi lima yang letaknya tersebar di tengah persawahan penduduk. Jumlah batu lingga atau menhir keseluruhannya terdapat 7 batu dengan ketinggian bervariatif, mulai dari berukuran tinggi 110 cm hingga yang berukuran 195 cm. Setiap batu yang sudah diberi pagar dan atap yang melindungi dari sinar matahari dan hujan. Keberadaan situs cagar budaya Batu Lingga menurut hasil penelitian dari tim ahli cagar budaya, ini berasal dari zaman prasejarah dan konon batu tersebut berasal dari bongkahan atau lempengan lahar atau kawah sisa dari letusan Gunung Purba yang membeku dan mengeras alami karena faktor alam. Batu Lingga atau menhir ini dilestarikan oleh Balai Pelestarian dan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serang atau BP2SP yang sekarang berubah nama menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan. Situs Batu Lingga atau menhir peninggalan tradisi megalitik yang ada di Kecamatan Baros adalah batu dengan bentuk segi lima dan terdapat 7 batu dengan pola terpisah. Batu pertama memiliki ketinggian 157 cm dengan diameter 195 cm. Batu kedua dengan ketinggian 110 cm, diameter 170 cm. Batu ketiga dengan ketinggian 123 cm, diameter 180 cm. Selanjutnya batu keempat memiliki ketinggian 116, diameter 175 cm. Batu kelima dengan ketinggian 140 cm, diameternya 152 cm. Batu keenam memiliki ketinggian 122 cm, diameter 148 cm. Batu ketujuh dengan ketinggian 195 cm, diameter 191 cm. Menurut Sobari, tokoh masyarakat setempat mengatakan bahwa situs Batu Lingga dahulunya merupakan patok yang digunakan untuk mengikat ayam-ayam aduan, termasuk ayam aduan milik Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah, dan ayam Prabu Pecuk Umun atau Arya Surajaya, putra Prabu Surasoan di saat sebelum bertarung di arena. Situs Batu Lingga banyak menyimpan misteri pengetahuan dan sejarah, di mana sejarah mengungkap situs Batu Lingga ini terdapat 3 masa. Masa pertama, para peneliti menyimpulkan bahwa situs Batu Lingga berasal dari zaman prasejarah. Berdasarkan hasil penelitian tim ahli cagar budaya, dan batu tersebut berasal dari lempengan lahar Gunung Purba yang diprediksi hampir satu masa dengan Candi Borobudur. Masa kedua yaitu situs Batu Lingga juga konon katanya berasal dari masa zaman Kerajaan Prajajaran atau Siliwangi yang dikisahkan dari tutur-pitutur masyarakat setempat dalam cerita dongeng, legenda, dan mitos warga tentang adanya kisah Pangeran Buncirang. Konon katanya, pangeran yang bernama Buncirang adalah putra dari selir raja, yang dimana pada waktu itu beliau mengandung lalu diusir dari kerajaan karena ditakutkan akan merebut alih tahta kerajaan dan langsung diasingkan ke daerah Baros yang sekarang disebut dengan nama Kampung Dukuh Ratu. Setelah Pangeran Buncirang dewasa dan menjadi pemuda yang gagah dan sakti madraguna, akan tetapi dia mempunyai kesukaan memelihara ayam. Itulah yang selalu dilakukan Pangeran Buncirang, yaitu gemar mengadu kesaktian ayamnya dengan bertaruh kepala masing-masing. Harus rela dipenggal apabila mengalami kekalahan. Berdasarkan cerita tutur-pitutur rakyat, konon katanya dari beberapa pertempuran sabung ayam tersebut, Pangeran Buncirang pernah kalah dan dipenggal kepalanya dengan rela. Maka, dengan kerelaannya itulah Pangeran Buncirang mendapat julukan Raja Wela, yang sebagian orang mengaitkan dengan nama Taji Malela. Tetapi konon katanya walaupun sudah beberapa kali kepalanya dipenggal, Pangeran Buncirang bisa hidup kembali oleh ibunya dengan suatu ajian yang kemungkinan ajian itu adalah ajian yang sekarang disebut dengan sebutan ajian Rawa Rontek. Kisah lain menceritakan bahwa Pangeran Buncirang ini yaitu ingin dianggap dan diakui sebagai anak dari seorang raja. Akan tetapi, tidak satupun keluarga kerajaan mengakui dirinya sebagai keturunan raja. Sehingga Pangeran Buncirang tantang raja itu dengan adu kesaktian dengan cara sabung ayam.
di mana kalau Pangeran Buncireng kalah, dia meminta dipenggal kepalanya dan tidak dihidupkan lagi, dan kalau dia menang, meminta agar diakui sebagai anak dan meminta sebagian hak dari kerajaan itu untuknya. Selanjutnya adu kesaktian pun terjadi dengan cara sabung ayam dan dimenangkan oleh Pangeran Buncireng. Setelah mendapatkan pengakuan dan haknya, Pangeran Buncireng pulang dengan membawa puluhan peti harta berisi emas yang dibawa untuk ibunya. Dalam perjalanan Pangeran Buncireng menyeberangi sungai Ciwaka yang sampai sekarang disebut Kali Ciwaka, saat menyeberangi sungai itu, peti emas yang dibawa tumpah sebagian ke dalam aliran sungai Ciwaka, dan sebagiannya lagi dijadikan bangunan di suatu tempat untuk menyimpan emas yang tersisa. Hingga sekarang, tempat itu menjadi nama kampung Parumasan, yang berarti tempat menyimpan emas. Karena peristiwa itulah ada kepercayaan di masyarakat, sampai sekarang setiap tanggal 21 sampai 27 di bulan Mulud, emas yang jatuh ke sungai Ciwaka itu akan muncul dan timbul kembali ke permukaan. Itu dibuktikan oleh beberapa warga setempat yang pernah menemukan lempengan berupa emas, konde emas, gelang emas, dan cincin emas sebesar batu jala. Dengan adanya peristiwa itulah, konon katanya ditancapkanlah situs batu lingga yang sebagian menganggap patok atau ciri untuk tidak menghilangkan jejak harta karun itu. Dan masa ketiga, konon katanya menurut tutur-pitutur masyarakat setempat bahwa situs batu lingga adalah simbol atau ciri di mana pernah ada pertempuran sabung ayam atau adu kesaktian antara Pangeran Sabakingking dengan Prabu Pucuk Umun, dan konon katanya pertempuran itu juga hanya dihadiri oleh 40 susuhunan ujung kulon Kanekes. Mereka bertarung lewat adu ayam. Waktu itu dibuatlah perjanjian. Jika ayam jago Prabu Pucuk Umun kalah, maka Maulana Hasanuddin bebas menyebarkan agama Islam di Banten. Sebaliknya, jika ayam Prabu Pucuk Umun menang, Maulana Hasanuddin wajib menghentikan kegiatan dakwahnya di Banten. Pada akhir dari pertandingan adu ayam tersebut, ayam Maulana Hasanuddin berhasil mengalahkan ayam Prabu Pucuk Umun. Sebagai tanda mengakui kekalahannya, Prabu Pucuk Umun menyerahkan golok dan tombaknya serta pergi ke Tanah Kanekes, Kabupaten Lebak, bersama 40 orang pengikutnya. Dengan kebijakan dari Pangeran Maulana Hasanuddin sebagai Raja Banten, diberikanlah wilayah Kulon untuk Raja Pucuk Umun dan masyarakatnya yang terus memegang teguh kepercayaannya, yang sekarang dikenal dengan daerah Kanekes. Semua itu diterima oleh Prabu Pucuk Umun dengan catatan dan perjanjian selama wilayah Kulon dan kepercayaan yang dipegang teguh oleh 40 orang pemegang kepercayaan dan keturunannya tidak diusik dan terganggu, serta bisa hidup rukun. Tetapi sebaliknya, kalau semuanya terjadi maka akan terjadi perlawanan kembali terhadap kerajaan Banten karena telah menyalahi perjanjian yang dibuat. Maka dari itulah kita coba untuk lebih menghormati kepercayaan orang lain serta bisa menjaga hati dan pikiran kita dari keserakahan.